Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aryani Astuti, instruktur Smart Tematik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 8, yaitu Praja Muda Karana. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Iya, kali ini kita akan belajar tema 8, yaitu Praja Muda Karana. Apa sih Praja Muda Karana? Iya, adik-adik kelas 3 sudah ikut pramuka kan? Nah, pramuka itu singkatannya dari Praja Muda Karana. Artinya anak-anak muda nanti yang berkreatif. Ya, untuk jelasnya nanti kita akan belajar beberapa mata pelajaran ya. Kali ini yang pertama kita ajarkan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan belajar KD 3.9 mengidentifikasi lambang atau simbol, nanti bisa rambu lalu lintas, pramuka ataupun lambang negara. Berikut beserta artinya dalam teks lisan, tulis maupun visualnya. Ya, apakah lambang itu? Kita lihat ya, pengertian dari lambang itu apa sih adik-adik? Nah, pengertian dari lambang itu adalah sesuatu seperti tanda, itu yang mengandung maksud tertentu. Nah, sesuatunya tadi apa? Bisa berupa lukisan, lencana, dan sebagainya. Nah, kemudian contohnya dari lambang ini, gambar tunas kelapa. Tahu kan adik-adik tunas kelapa itu lambangnya apa? Jelas ya, betul, yaitu lambangnya pramuka. Nah, kemudian ada warna biru. Warna biru itu lambang dari kesetiaan adik-adik. Oke, soal yang pertama. Galih dan Ratna duduk di kelas 3 SD. Mereka adalah anggota pramuka. Pramuka adalah Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Galih dan Ratna adalah pramuka siaga yang selalu bergembira dan bersemangat mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Dengan mengenal pramuka, Galih dan Ratna lebih mencintai negara Indonesia. Pertanyaannya adalah, dari bacaan di atas, pramuka juga mengajarkan anggotanya A. Menjadi anak yang mandiri, B. Menjadi anak yang suka bersenang-senang, C. Menjadi anak yang lebih mencintai negara lain, ataukah D. Menjadi anak yang suka bermain. Nah, dari bacaan di atas anak-anak berarti menjadi apa? Ya, menjadi anak yang mandiri. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal kedua ya adik-adik. Di sini anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatannya. Tongkat sangat banyak manfaatnya, kecuali, ingat kecuali ya. Nah, pilihannya A. Sebagai tempat memasang bendera regu, B. Untuk membuat tiang bendera, C. Sebagai bambu runcing dalam peperangan, ataukah D. Untuk mendirikan tenda. Ingat, tongkat itu bisa untuk memasang bendera regu adik-adik? Iya, bisa ya. Biasanya ketua regu memegang tongkat, kemudian ada benderanya. Kemudian juga bisa untuk membuat tiang bendera, dan juga bisa untuk mendirikan tenda. Jadi yang tidak bisa adalah yaitu yang C, sebagai bambu runcing dalam peperangan. Itu adalah peperangan zaman dulu ya adik-adik, ketika negara kita melawan penjajah dan tidak mempunyai senjata, mereka para pahlawan kita menggunakan bambu runcing sebagai senjatanya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini ada lambang rambu lalu lintas. Ada garis merahnya itu adik-adik. Artinya apa? Kita lihat ya. Artinya A. Dilarang belok kanan. B. Harus belok kanan. C. Dilarang putar balik. Ataukah D. Harus putar balik. Melihat gambarnya ya atau lambangnya, berarti artinya adalah A.
dilarang belok kanan ya. Kalau larangan itu ada garisnya adik-adik, ada stripnya. Kita lanjut. Di sini ada rambu petunjuk berikut. Ada gambar tempat tidur adik-adik dan juga ada gambar palang merahnya. Nah, rambu ini bermanfaat untuk memberi petunjuk apa? Kita lihat. A. Penginapan. Ada tempat tidurnya ya. Penginapan kah? Kita lihat dulu. Yang B. Tempat istirahat. Wah, kalau capek tidur gitu ya, Dek. Yang C. Tempat tidur ataukah D. Rumah sakit. Nah, di sini berhubung gambarnya ada bed, ada tempat tidur itu, kemudian ada palang merahnya, berarti jawabannya adalah iya, rumah sakit. Iya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal ini banyak kegiatan pramuka yang diajarkan melalui permainan. Apakah nama permainan dari gambar di bawah ini? Wah, gambarnya mana ya? Iya, nih. Kakak munculkan. Nah, di sini ada permainan anak-anak pramuka menggunakan tongkat. Nah, apakah nama permainannya? A. Bambu lompat. B. Tongkat goyang. C. Tongkat berantai. Ataukah D. Lompat tongkat? Jawabannya adalah apa ya? Iya, bambu lompat. Dengan bambu kita melompat-lompat ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar matematika. Siapa yang senang matematika? Waduh, adik-adik senang semuanya ya, bagus. Karena matematika akan berguna tidak hanya waktu kecil, tapi berguna sampai seumur hidup kita ya adik-adik. Nah, di matematika ini kita belajar apa? Kita belajar menjelaskan sudut. Nanti ada jenis sudut, sudutnya ada siku-siku, ada lancip, ada tumpul. Kemudian nanti ada arti sudut juga apa, nanti kita pelajari ya. Nah, apakah sudut itu? Nah, pengertian sudut adalah pertemuan antara dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Itulah adik-adik yang dinamakan sudut. Kemudian ada jenis-jenis sudut, yaitu sudut lancip, kemudian sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, kalau sudut lancip itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau siku-siku sudutnya pas sekali dengan 90 derajat. Kalau sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Sudah jelas ya? Biar kita lebih jelas dan lebih mantap lagi, kita latihan soal-soal. Nah, soal yang pertama. Sudut yang besarnya 90 derajat disebut sudut. Ingat ya. A. Apakah sudut lurus? B. Sudut lancip. C. Siku-siku. Dan D. Sudut tumpul. Nah, jawabannya adalah sudut yang 90 derajat disebut iya, C. Siku-siku. Soal yang kedua. Sudut yang ukurannya lebih besar dari 90 derajat adalah A. Sudut lurus, B. Sudut lancip, C. Sudut siku-siku, ataukah D. Sudut tumpul. Ingat ya adik-adik, lebih dari 90 berarti sudut tumpul. Oke, soal yang ketiga. Sudut yang besarnya 86 derajat disebut sudut. Ingat, 86 derajat itu lebih dari atau kurang dari 90. Nah, berarti kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti jawabannya adalah lancip. Betul ya, sudut lancip. Soal selanjutnya, bangun datar berikut yang jumlah sudutnya bukan 360 derajat adalah A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Segitiga sama sisi, ataukah D. Trapesium. Ingat, persegi dan persegi panjang, satu sudut biasanya besarnya berapa? 90 derajat ya. Berarti kan ada 4 sudut adik-adik, berarti 360. Di sini yang sisinya bukan 4, yaitu yang C.
segitiga sama sisi. Jumlah sudutnya kan hanya 3. Kalau 3 berarti hanya 180. Jadi yang bukan 360 adalah segitiga sama sisi. Soal selanjutnya, bangun datar yang memiliki 3 sisi dengan 2 sisi yang sama panjang dan satu sudutnya 90 derajat disebut bangun A. Segitiga siku-siku, B. Segitiga siku-siku sama kaki, C. Segitiga siku-siku sama sisi, ataukah D. Segitiga siku-siku sembarang. Ingat adik-adik, adakah segitiga siku-siku sama kaki? Tidak ada ya adik-adik. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Segitiga siku-siku. Nah, hanya itu, segitiga siku-siku. Bagaimana adik-adik materi pembelajaran dari video yang kalian simak sebelumnya? Sudah cukup jelas bukan? Nah adik-adik jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir ya. Adik-adik pernahkah kalian menjumpai kesulitan dalam belajar? Nah kalau kalian memiliki kesulitan dalam belajar, jangan khawatir, Primagama punya solusinya. Di Primagama kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik yang akan menjawab masalah-masalah kesulitan belajar kalian. Kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan tentang materi-materi pembelajaran dan juga akan mendapatkan smart exercise yang berisi soal-soal yang akan membantu kalian dalam belajar. Adik-adik, tidak hanya itu, Primagama juga memiliki fasilitas layanan pendalaman materi. Apa saja kira-kira? Ada remedial yaitu pengulangan, dan juga ada enrichment yaitu pengayaan, dan yang terakhir ada consulting yaitu pendampingan dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Selain itu, Primagama memiliki metode belajar Smart Solution. Smart Solution ini adalah metode belajar anak cerdas yang akan memudahkan kalian dalam belajar. Untuk kalian, adik-adik sekalian yang ada di jenjang SD, jangan lupa ya, ingat bahwa Primagama memiliki metode belajar tematik integratif yang sama seperti metode pembelajaran kalian di sekolah. Jadi ingat-ingat ya. Adik-adik, bagaimana ya caranya kalau kalian mau mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari Primagama? Nah, kalian cukup daftarkan diri kalian ke Primagama terdekat di kotamu. Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk melanjutkan materi tadi, kita simak yuk video lagi. Oke adik-adik, kita lanjut ke pelajaran IPA ya. IPA kita akan belajar mengenal teknologi, mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Sebenarnya IPA ini tidak ada di KD kita ya adik-adik, tetapi kita mengulang di tema 7 kemarin ya. Nah, di sini ada pengertian teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Nah, contohnya apa adik-adik? Ada nugget. Siapa yang suka nugget? Iya, dari bahan dasar ayam, kemudian diberi bumbu-bumbu, kemudian diberi tepung panir, akhirnya jadi nugget. Rasanya enak sekali dan praktis ya adik-adik. Kemudian ada yogurt, kemudian juga ada sosis. Sosis itu bisa dimasak dari bahan ayam ataupun sapi ya. Kemudian banyak lagi macam-macam makanan dari teknologi baru. Nah, untuk jelasnya kita lihat soal-soal berikut ini. Untuk mendapatkan pakaian yang berkualitas baik dari bahan dasar kapas, kemudian dilakukan kegiatan A. Memintal, B. Menjahit, C. Menenun, D. Menyongket. Nah, jawabannya adalah yang A. Memintal. Jadi dari kapas adik-adik dipintal menjadi benang, benang kemudian ditenun menjadi kain, kain kemudian dibuat pola, jadilah pakaian yang kita pakai.
Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini keju sangat disukai oleh beberapa orang. Keju terbuat dari bahan A. kelapa, B. susu, C. kacang, ataukah D. kedelai. Nah, keju dibuat dari apa? Dari susu. Ya, sudah jelas? Lanjut ya adik-adik. Indonesia terkenal dengan tahu bacem. Bahan dasar untuk membuat tahu bacem adalah A. kelapa, B. ketela, C. kacang, ataukah D. kedelai. Ingat tahu dari apa adik-adik? Iya, betul, dari kedelai. Nah, selain dibuat tahu, kedelai juga dibuat apa? Tempe, kemudian kecap ya. Bisa dibuat juga susu kedelai adik-adik. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di bawah ini yang bukan media menulis surat adalah A. daun, B. kertas, C. batu, ataukah D. air. Di sini yang bukan adalah air. Nata de coco adalah makanan yang digemari dari kalangan muda sampai tua. Nata de coco terbuat dari bahan A. kelapa, B. susu, C. kacang, ataukah D. kedelai. Siapa yang suka nata de coco? Nah, nata de coco ini terbuat dari bahan kelapa. Sekarang kita akan belajar IPS. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang lambang pramuka, manfaat pohon kelapa, berbagai jenis atribut pramuka, tanda kecakapan khusus pada pramuka. Nah, sekarang kita lihat dulu lambang pramukanya tadi apa adik-adik? Yaitu tunas kelapa. Mengapa pramuka dengan lambang tunas kelapa? Iya, tunas kelapa itu merupakan cikal. Cikal itu artinya generasi ya adik-adik. Nah, adik-adik adalah generasi muda. Nanti yang bakal melanjutkan generasi-generasi tua. Kemudian mengapa buah kelapa ini? Karena buah kelapa itu mampu bertahan lama dan juga bisa hidup di mana-mana. Selain itu adik-adik, pohon kelapa itu dari akar sampai buahnya itu berguna semuanya ya. Batangnya bisa untuk bahan bangunan, daunnya bisa untuk sapu lidi yang gagangnya itu. Kemudian kalau helai daunnya itu bisa untuk membuat kulit dari ketupat ya. Kemudian buahnya ini airnya bisa untuk kesehatan. Kemudian dagingnya bisa untuk masak. Kemudian tempurungnya ya, tempurung atau batok itu adik-adik, itu bisa untuk cetakan gula Jawa. Kemudian serabutnya bisa juga untuk bahan bakar di pedesaan ya. Siapa yang belum pernah lihat pohon kelapa? Kakak yakin semuanya pasti sudah pernah melihat. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal-soal saja ya adik-adik. Nah, di sini soalnya adalah lambang gerakan pramuka berupa A. kelapa sawit, B. tunas kelapa, C. tunas pisang, ataukah D. kelapa muda. Kalian pasti semuanya sudah tahu jawabannya, yaitu betul, tunas kelapa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal rumah sakit Damai Sejahtera, kemudian ada panah pasar ikan, kemudian ada taman kota, itu ada panah-panah yang menunjukkan ya adik-adik. Nah, rambu di atas termasuk jenis rambu lalu lintas. A. rambu peringatan, B. rambu larangan, C. rambu perintah, ataukah D. rambu petunjuk. Nah, di situ kan ada tanda panah-panahnya ya adik-adik. Itu adalah merupakan rambu petunjuk. Nah, anak panah yang menuju ke atas artinya rumah sakit Damai Sejahtera itu lurus. Kemudian kalau pasar ikan itu lurus ke kanan, sedangkan taman kota itu lurus ke kiri. Sudah jelas ya adik-adik? Kalau sudah jelas, kakak lanjut. Nah,
lampu yang berarti kendaraan harus berhenti adalah, kalian sudah tahu kan rambu-rambu lalu lintas di jalan ada 3 ya. Ada hijau, kuning, dan merah. Nah, kalau yang harus berhenti adalah yang A, lampu hijau menyala, B, lampu kuning menyala, C, lampu merah menyala, ataukah D, lampu biru menyala. Ingat, yang berhenti adalah yang C, lampu merah menyala. Nah, ketika lampu merah menyala, adik-adik kita jangan ngebut, langsung berhenti dulu ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Sudah, kita lanjut soal berikutnya. Arti lampu lalu lintas ketika lampu hijau menyala adalah, ya ini jawabannya, kendaraan boleh melaju adik-adik. Kalau hijau kita melaju, kalau kuning itu kendaraan harus bersiap-siap. Sedangkan kalau berhenti tadi apa adik-adik? Merah ya. Kalau kendaraan melaju pelan-pelan itu sebenarnya tidak ada adik-adik. Kalau kuning itu bersiap-siap malah untuk berhenti, jangan bersiap-siap untuk menerobos jalan ya. Oke, kakak lanjut. Nah, kelompok pramuka berusia 11-15 tahun dinamakan pramuka. A, siaga, B, penegak, C, penggalang, ataukah D, pandega. Nah, kalau adik-adik pramukanya termasuk apa? Kelompok pramuka siaga ya. Siaga itu berumur 7-10. Berarti kalau 11-15 adalah yang penggalang. Nah, ini termasuk yang kelas 5 atau 6. Kemudian yang kakak-kakak SMP itu penggalang ya. Oke adik-adik, kita lanjut ke pelajaran PPKN. Nah, di PPKN kita akan belajar apa? Kita akan belajar KD 3.1 yaitu memahami arti gambar pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Adik-adik udah tahu ya gambar Garuda Pancasila? Nah, inilah gambar Garuda Pancasila. Di sini ada perisainya adik-adik. Perisainya ini berbentuk apa? Jantung ya. Nah, di dalam perisai ini ada 5 sila. Yang pertama yang bergambar bintang yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yang mana adik-adik? Nah, yang kedua adalah rantai emas ya. Kemudian sila ketiga yang pohon beringin. Sila keempat yaitu kepala banteng. Dan yang sila kelima yaitu padi dan kapas. Di kelima sila ini mempunyai arti sendiri-sendiri ya adik-adik. Nah, kita selanjutnya nanti juga bisa belajar kelima sila ini. Oke, biar kita lebih mantap, kita latihan soal-soal. Nah, soal berikutnya. Bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda menyerupai, tadi menyerupai apa? Apakah menyerupai hati, ginjal, paru-paru, ataukah jantung? Nah, sudah tahu ya jawabannya tadi kakak sudah jelaskan bahwa perisai itu menyerupai jantung. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal tulisan pada pita yang dicengkeram burung Garuda adalah, tadi adik-adik sudah lihat kan gambarnya, tulisannya apa yuk tadi adik-adik? Kakak yakin sudah tahu semuanya juga ya. Nah, tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena tadi kita sudah lihat dan kakak yakin adik-adik juga sudah tahu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu di bawah ini yang merupakan simbol sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah, ini gambar A, apa gambarnya? Rantai. Yang B gambarnya pohon beringin. Yang C gambarnya adalah kepala banteng. Dan yang D adalah padi dan kapas. Masih ingat sila-sila Pancasila adik-adik? Berarti yang memakai kalimat musyawarah, kata musyawarah apa yuk? Iya, berarti yang kepala banteng ya. Kalau yang rantai itu sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang B, persatuan Indonesia. Yang D, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal ya kalian? Yakin, kakak yakin kalian sudah hafal. Oke, kita lanjut soalnya. Yang termasuk pengamalan sila persatuan Indonesia adalah A, gotong royong, B, bermusyawarah, C, berlaku adil, ataukah D, suka menolong. Ingat, persatuan berarti bersatu ya. Bersatu itu adalah yang A, gotong royong. Kalau bermusyawarah berarti kita mengamalkan sila ke-4. Kemudian kalau berlaku adil kita mengamalkan sila ke-5. Kalau suka menolong kita mengamalkan sila ke-2 ya, yaitu tentang kemanusiaan. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Di bawah ini yang merupakan simbol sila persatuan Indonesia adalah A, rantai, B, pohon beringin, C, kepala banteng, ataukah D, padi dan kapas. Ingat, persatuan adalah yang B. Iya. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai tema 8 Praja Muda Karana. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.